Terus sudah 5 tahun ya. Kurang lebih ya, mau jalan ke tahun kelima ya. Gimana sih caranya bertahan di bisnis vape ini? Apa? Ini apa ya? Yang mana ini Kak? Ini? Maaf. Ini? Ya. Cabang pertama punya 3 cabang selama 5 tahun. Ya, kurang lebih mau jalan 5 tahun. Oke. Cabang kedua di tahun keberapa? Semangat pagi teman-teman Travel Bike ID. Hari ini kita ngobrol mengenai kesuksesan di dalam berbisnis vape. Siap Om. Udah berapa tahun nih? Kurang lebih jalan 5 tahunan ya. 5 tahun di bidang bisnis vape yang udah ada berapa cabang? Ada 3, betul. 3 cabang. Tapi ini yang pertama yang di sini ya. Iya, ini pusat lah kalau bisa. Pusat. Tuh, bisnis vape itu nggak main-main. Jadi sekarang dari bisnis cabang pertama punya 3 cabang selama 5 tahun. Ya, kurang lebih mau jalan 5 tahun. Oke. Cabang kedua di tahun keberapa? Di cabang kedua itu sekitar 2 tahunan. 2 tahunan. Oke, kita kenalan dulu. Gue Soplo, sebelah gua Arbek. Ari Bebek, siap. Arbek ya. Teman sepeda juga, makanya kita ajak ngobrol ya. Mudah-mudahan kiat-kiatnya di percuanan vape bisa jadi jadi motivasi ya buat Oke, yang lain yang mau oke. berbisnis di dunia vaping. Benar. Gimana sih awalnya masalah vape ini mulai jualannya gimana kok bisa gitu? Kalau misalkan vape mah awal karena pengguna sebetulnya. Ya, awalnya sih pengguna. Terus makin jadi awalnya karena gunain terus kita yang rasa biasanya ini nggak ada nyari ya berujungnya nyari terus dikembangin ke bisnis gitu sih kurang Dikembangin lebih. ke jualan Ya, ke Oke. jualan. Simple jualan Aja Jualan sebetulnya. aja. Yang paling penting ya butuh cuan aja. Butuh cuan aja ya. Yang penting kan jualan mau di apa aja bisnisnya. Oke, ini vape ada di jalan Di Air Mancur ya. Air Mancur. Tepatnya Jalan RE Marta Dinata nomor 58 di jajaran tempat Pusdik ya di wilayah area cari Pusdik. aja itu Ya, ada betul. namanya ARS Vape Store. ARS Vape Store. Ada 3 cabang, silakan kunjungi. Nah, untuk vape-nya di sini yang dijual ratusan kayaknya jenisnya ya. Ya betul, kurang lebih sih banyak ya. Kalau misalkan kita ngomongin vape, ada mulai dari Freebase, Saltnik, ya Pod Friendly, biasanya kayak gitu sih. Untuk kalau misalkan untuk sekarang yang lagi tren untuk saat-saat ini, adanya vape naik lagi tuh adanya Pod. Nah, Pod. ya karena lebih simpel mungkin Pot ya. yang langsung itu. Ya betul. Kalau bahasa ininya biasanya open system karena bisa di refill. Nah, yang kita jual nggak close system. Jadi Atau pot open system yang lagi rame. Ya, yang lagi Berarti rame. vape ada beberapa jenis. Ada beberapa jenis. Kalau misalkan untuk setahu saya untuk yang di pot itu ada disposable yang disebutnya close system ya, yang langsung sekali pakai biasanya. Ya, ada yang sekali pakai, ada yang bisa pakai tapi cartridge-nya nggak bisa direfill. Oke. Nah, untuk kebetulan di Ars kita ngejual yang open system, jadi Open bisa system. di Bisa refill, di-refill. betul. Nih, teman-teman lihat itu ada ini sampai sana. Teman nggak kelihatan di gambar nanti Iya. kita mau tampilin bisa apa enggak. Boleh. Terus sudah 5 tahun ya. Kurang lebih ya, mau jalan ke tahun kelima ya. Gimana sih caranya bertahan di bisnis vape ini? Memberi customer sehingga bisa. Ini kan dalam 5 tahun pasti kebanyakan langganan ya. Betul. Kebetulan sih kalau dalam arti kata kalau vape itu kan masih minoritas ya, bukan mayoritas nih. Jadi kayak komunitas aja gitulah. Hanya beberapa dari sekian lama kan kebanyakan untuk saat ini masih banyak di dunia konvensional, rokok konvensional ya. Untuk rokok elektrik yang modernnya itu masih minim lah. Masih minim. Nah, betul. Jadi untuk
penggunanya masih sedikit. Jadi biasanya kalau yang pengguna itu mereka nyari sendiri itu. Jadi seringan komunitas kesini. Ya, jadi dari mulut ke mulut awalnya atau dari IG, atau dari Google Maps, biasa kayak gitu sih. Per customer ya tergantung marketing masing-masing. Ya, betul. Kalau sumbernya ini Pepnya ngambil di mana gitu? Beberapa sih Kak, ada kita langsung dari direct dari distri atau langsung dari brewer salesnya, ada yang biasa sih kayak gitu. Berarti macam-macam. Kalau udah punya toko ada sales datang. Ada biasanya. Ada standarnya nggak sih Pep yang aman untuk dikonsumsi itu ada cukainya, ada apanya. Betul. Aman nggak sih sebenarnya Pep ini? Nah sebenarnya kan kita jualan vape itu awalnya non cukai. Ya, nah dengan adanya cukai berarti pemerintah udah melegalkan tuh. Nah dan ada targetnya juga. Biasanya kalau cukai itu kan 21 plus. Nah jadi untuk resikonya dan lain-lainnya kadarnya udah dijelasin beberapanya biasanya dari nikotinnya, kebetulan kalau si vape nggak datar. Cuma nikotin toh. Nah, cuma nikotin doang sama jenis cairannya, rasanya lah. Berarti keamanannya udah pasti karena ada cukai ya. Legalitasnya sudah sah lah. Sudah sah. Cukai itu keluar setelah di-ACC sama Kemenkes nggak? Enggak, cuma cukai tok ya. Iya, cukai tok. Soalnya untuk di dunia kita kan hanya retail nih menjual. Paling kalau untuk mau detailnya biasanya dipertanyakan ke brewer untuk esennya. Brewer itu yang membuat liquid ya. Brewer tuh pembuat liquidnya biasanya untuk esennya seperti apa yang dipakai, nikotinnya, kadar nikotinnya seperti apa. Nah, mereka sih yang sepenuhnya yang bisa menjelaskan. Kalau di sini kapasitas gue paling gue taunya aja secara rasa biasanya, secara nikotinnya kadarnya berapa yang dipakai biasanya seperti itu. Jadi teman-teman nggak ragu juga ya kalau udah ada cukai berarti cukai melalui kajian ya. Iya betul, beberapa dari kajian dari pemerintah ya. Setahu gue sih kurang lebih mulai dari pajak, mulai dari kesehatan dan udah dikaji semua sama pemerintah. Oke. Terus ada nggak sih pantangan untuk orang-orang seperti apa yang boleh pakai Pep ini, apakah keseluruhan? Nah itu dia, adanya cukai berarti adanya patokan umur biasanya. Patokan umur. Ya. Rokok biasa ya. Ya, 21 plus. Nah, jadi yang boleh menggunakan itu di umur 21 ke atas. Terus di Pep ada nggak kayak kandungannya itu menyebabkan jantung, berarti ada. Ya, biasanya kalau biasanya kalau misalkan adanya nikotin itu biasanya kan ada efek sampingnya. Nah, biasanya sih mereka nerapin tercantum betul untuk masalah kesehatan dan lain-lainnya. Tiap liquid beda-beda nggak? Apa sama kayak rokok itu semuanya rata efek sampingnya ini gitu? Biasanya sih hanya tulisannya kayak gini. Nah ini nih. Produk ini mengandung nikotin yang bersifat aditif. Berarti ketergantungan, kecanduan. Nah, itu doang sih biasanya peringatannya. Indikatornya itu ya. Ada yang langganan kesini udah 5 tahun ada? Ada, dari awal sampai sekarang ya. Mungkin kalau misalkan vape itu saya bisa saya sharing ya. Biasanya kita harga tuh semua sama. Biasanya kita di after salesnya, pelayanannya kurang lebih. Ini ada tamu nih, mau beli nih. Kita lihat dia mau beli apa. Siap. Halo Kak, ada bisa dibantu? Silakan Kak. Cari apa? Cari. Ini apa ya? Yang mana ini Kak? Ini? Ini? Ya. Ini delima Kak? Ini delima, ini plum. Ini blimbing. Delima enak sih Kak? Lebih katanya suka bunga apa? Jadi biar sugesnya biar Kalau yang creamy. Creamy-nya apa nih? Mau yang nggak dingin atau yang dingin? Yang dingin.
Kalau creamy nggak dingin, paling kita ada ini nih Kak. Nah, Ini tuh nggak dingin. dingin, creamy dingin. Kalau yang nggak dingin banyak. Atau yang mau segar-segar dari relax ini segar-segar nih. Ada cherry cola. Atau yang mau unik ada es buah. Atau kiwi enak tuh, kiwinya tiket. Buah kiwi. Si Ratu pakai itu. Pakai ya? Kiwi. Udah nyobain nggak? Si enggak. Ini aja deh. Itu aja. Terus apa lagi Kak? Udah. Mau Puris Kak? Iya. Saya 100 dulu Kak. 100. Barbados. Banyak banget alat tangkang. Itu udah jarang ya bikin manual begini ya? Ada aja. Ada aja. Banyak, masih ada. Perhatian. Siap Kak. Terima kasih. Mau diplastikin Kak? Nggak usah. Oke, kasih ya Kak. Terima kopi. Bisnis vape yang jalan barusan juga ada yang beli itu. Ya, iya betul. Oh, Dua nah. kali sih. Padahal baru buka nih mesti. Terus ada nggak yang komplain-komplain gitu? Kalau kita jualan vape, komplainnya apa aja sih biasanya? Nah, itu dia untuk meminimalisir masalah komplainan. Biasanya kita sharing tuh sama si customer pengennya apa. Nah, itu jangan sampai terjadi ada komplainan ya. Biasa emang dari rasa kah, dari nikotin kah. Biasa kalau nikotin kekencangan kan mereka garuk. Apa dinginnya kekencangan mereka juga biasa radang kayak gitu. Makanya kita di sini tuh enaknya dunia vape ya kalau menurut gua pribadi. Jadi kita bisa sharing nih sama si customer. Om, gua liquid ini rasanya di gua kayak gini contohnya. Jadi gitu kita menerangkan lagi ya. Jadi sifatnya kita rekomendasi sharing masalah liquid, sharing masalah device biasa kayak gitu. Karena tiap liquid, tiap device mereka biasanya punya karakter tertentu. Kalau misalkan gua mau jelasin lagi sih lumayan panjang biasanya. Simpelnya si A flavornya bisa lebih manis daripada si device si B, biasa seperti itu. Makanya kita di sini menerangkan ke customer itu pengennya seperti apa. Dia tuh pengennya yang dia pengen dapat tuh apanya. Nah, jadi kita merekomendasikan Kak yang ini lebih cocok kayaknya ke Kakak kayak gitu. Intinya toko harus mengerti ya. Betul, harus memahami untuk produk knowledge-nya tuh paling penting. Terus bisa menggali kebutuhan Betul, customer. karena lumayan ya kalau misalkan untuk kita membeli itu lumayan. Jadi jangan mereka ngerasa zong lah atau jadi kita benar-benar harus ini Kak, ini kayaknya cocok nih sama karakter Kakak karena Kakak sukanya dingin dan blablabla. Nah, seperti itulah. Karena emang lumayan ya untuk satu device dan satu liquid tuh lumayan. Sekitar mulai dari range-nya itu kan mulai dari 80 sampai ke 200-an untuk Saltik ya biasanya ya. Nah, udah sama liquid enggak? Itu hanya liquid hanya aja. Liquid 80 sampai 200. Ya, kurang lebih yang di toko toko Ars ini. Kalau device-nya? Kalau device-nya range-nya tuh dari 120 sampai jutaan sih ada biasanya. Berarti minimal harus punya 200 sampai 300 ya, betul, ribu ya. untuk mendapatkan satu paket liquid dan device. Betul. Emang lumayan kalau lumayan. Nah, makanya lumayan walaupun jatuhnya kalau misalkan kita hitung-hitung sama rokok konvensional tuh lebih irit ya jatuhnya. Cuman kita membuang uang dari awal gitu. Makanya di sini kalau misalkan dari membuang dari awal uangnya itu lumayan besar, kalau dianya zong nggak masuk, nggak kepake sayang gitu. Thank you banyak nih Arbek untuk obrolan percuanan di bidang vape. Siap. Buat teman-teman yang mau vape, boleh silakan. Sini. Yang mau sharing-sharing masalah vape atau mau buka usaha vape, boleh juga silakan. Nanya ke sini sekalian jajan dulu biar paham. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Yuk. Thank you. Oke.